Saya, Besame Tiar Lasnadesi CGP Angkatan 9, berikut merupakan aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama yang terhormat Ibu Liswati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalirejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kalirejo, yang alhamdulillah saat ini bisa hadir dalam diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya melakukan diseminasi. Apa sih itu diseminasi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pengimbasan. Ada yang mengatakan diseminasi adalah pengimbasan. Betul, penyampaian informasi ulang. Jadi, apa yang saya dapatkan di modul 1.4 mengenai budaya positif, saya imbaskan, saya informasikan ulang ke Bapak Ibu sekalian. Karena pada modul ini, budaya positif sangat erat sekali dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Apakah sekolah kita sudah memiliki budaya positif? Mari kita lihat nanti, dan di dalamnya juga banyak cara-cara agar kita dapat menuju budaya yang positif. Lalu di sini sedikit perkenalan, saya Besame Tiar Lasnadesi, biasanya saya dipanggil Bu Besa, juga dipanggil Bu Desi. Saya CGP Angkatan 9 dari SDN Kalirejo. Di sini lalu fasilitator saya bernama Ibu Yani Prihatini, dan pengajar praktik saya yang biasanya melakukan bimbingan individu yaitu Bapak Abdul Rahman. Nah, berikut merupakan kegiatan alur diseminasi hari ini. Jadi ada 3 alur Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembukaan 15 menit, lalu yang kedua kegiatan inti 30 menit, lalu yang ketiga penutup 15 menit. Mari kita memasuki alur yang pertama, yaitu alur pembukaan. Nah, di sini Bapak Ibu, apa sih tujuan saya melakukan diseminasi ini? Jadi tujuan saya melakukan diseminasi ini untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti yang ada di modul 1.4 yaitu budaya positif. Lalu saya juga akan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai konsep-konsep inti yang ada di modul 1.4 ini. Jadi di modul 1.4 ini ada beberapa konsep inti yang nantinya akan saya imbaskan lagi, akan saya jelaskan lagi kepada Bapak Ibu semua. Oke, kita memasuki berikutnya, yaitu kesepakatan belajar. Di sini saya tawarkan Bapak Ibu, saya tawarkan kesepakatan belajar kita hari ini ada HP mode silent. Bagaimana? Setuju nopo mboten? Setuju. Ini hanya ditawarkan ya, bisa saja dirubah dan juga ditambahkan mungkin. Lalu yang kedua full senyum. Full senyum, setuju nopo mboten? Kalau panas-panas harus full senyum ya. Yang ketiga bahagia. Jadi saat mengikuti diseminasi ini, belajar bersama ini, kita harus bahagia agar apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bisa diserap dengan maksimal. Lalu yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan. Apakah setuju semua? Mungkin ada yang ditambahkan atau pas? Pas, oke. Kalau sudah pas kita lanjut ya. Berikutnya ternyata ada ice breaking di sini. Oke, kita lihat dulu. Jadi sebelum memulai ke pembelajarannya, kita lakukan ice breaking dulu. Bagaimana ice breakingnya? Bisa dilihat di depan.
Silakan dilihat di depan. Salah Bapak Ibu. Jadi nanti saya tunjuk ayam. Nah, kalau nanti ditunjuk ayam nih Bapak Ibu harus seperti itu. Nah, seperti itu. Kukuruyuk. Nah, kiri kanannya harus refleks. Harus siap, harus siap. Jadi kalau serigala, kanan kirinya harus harus Coba dilihat dulu contohnya. Oke, sudah siap? Karena sudah melihat contohnya, akan kita praktekkan langsung. Semuanya bisa berdiri Bapak Ibu? Oke, berdiri ya. Persiapan. Jadi kalau saya ayam serigala, misalkan Burif di tengah-tengah Mbak Bella dan Pak Irfan. Maka Mbak Bella dan Pak Irfan misalkan ayam. Mbak Bella? Nah, kanan kirinya harus siap juga. Oke, sudah siap? Oke, persiapan. Ayam serigala. Kalau serigala, kanan kirinya Mbak Busri dan Mbak Bella. Oke, sudah siap? Persiapan. Ayam serigala, ayam. Oke, lanjut. Ayam serigala, serigala. Oke, lanjut ya. Dugaan terakhir. Ayam serigala, serigala. Serigalanya, bakat musiknya alhamdulillah sangat terlihat ya potensinya. Terakhir, ayam serigala, ayam. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini sangat-sangat menyenangkan, diawali dengan ayam dan serigala. Alhamdulillah. Ternyata di SDN kali lucu banyak ayam dan serigalanya ya Bapak Ibu. Oke. Baik, bisa kita lanjutkan?
konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Lalu yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi menggunakan segitiga restitusi. Nah, aslinya saya yakin kata-kata di depan ini asing bagi Bapak Ibu. Benar napa mboten? Asing ya. Kok terdengar bahasanya ini kok ono restitusi? Kok ada posisi kontrol? Kok ada segitiga restitusi, ini apa? Sebenarnya ini sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari saat ada di lembaga ini. Hanya saja Bapak Ibu belum kenal, belum mengerti bahwa ternyata itu ada sebutannya loh. Baik, dari sini bagaimana Bapak Ibu? Apakah penasaran ternyata yang ada di depan ini yang kata-katanya sulit dan tidak familiar? Sudah Bapak Ibu lakukan sebagian. Coba kita ulik lagi ke depannya. Nah, tadi itu yang di modul 1.4 dibahas budaya positif. Sebenarnya apa sih budaya positif itu? Bapak Ibu ada yang tahu? Mungkin mau berpendapat. Apa sih budaya positif itu? Dari kata budaya dan positif. Adakah yang tahu? Membiasakan dan melakukan selalu hal-hal yang baik. Membiasakan dan melakukan selalu hal-hal yang baik. Lalu ada lagi, bagus sekali, terima kasih Bu Rif. Ada lagi. Dari pertanyaan Bu Rif tersebut, coba kita lihat sebenarnya apa sih budaya positif itu. Nah, ternyata apa yang dikatakan Bu Rif itu betul Bapak Ibu. Jadi suatu pembiasaan yang bernilai positif. Nah, untuk apa? Kembali lagi, pembiasaan yang bernilai positif itu untuk menumbuhkan karakter murid. Oke. Jadi di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mana untuk menumbuhkan karakter murid. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang kita buat, kita pikirkan, ide-ide kita yang biasanya kita tampung menjadi sebuah program, itu ujungnya untuk mewujudkan sebuah budaya positif yang nantinya kembali lagi tidak kemana-mana, hulunya, titiknya, mengalirnya yaitu ke murid. Bagaimana karakter murid itu bisa menjadi karakter yang berbudi, pekerti leluhur Bapak Ibu. Jadi itu yang kita inginkan. Oh, jadi selama ini yang kita lakukan di sekolah itu kembali lagi bukan karena kita sok-sokan membuat program, tapi untuk apa? Kembali lagi memang kebutuhan kita untuk membenahi karakter murid. Nah, ayo bermain, cobalah buka genggaman tangan. Ini merupakan permainan yang nantinya akan menyambung pada bahasan kita yang berikutnya. Saya butuh 1 orang untuk bermain permainan ini. Cobalah buka genggaman tangan. Ada yang mau bermain dengan saya dengan sukarela tanpa paksaan? Bapak Evan, monggo bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan Bapak Evan. Nah, caranya begini Pak Evan. Anggap di tangan Pak Evan ada sebuah hal yang paling berharga untuk Pak Evan. Selain benda, entah itu benda, entah itu manusia, entah itu apapun paling berharga untuk Pak Evan. Silakan hal berharga itu Pak Evan genggam. Sudah digenggam. Baik, saya coba merayu Pak Evan untuk membuka genggaman tangan Pak Evan. Oke, saya tidak tahu apa yang ada di tangan Pak Evan. Akan saya tawarkan bagaimana kalau Pak Evan membuka genggaman itu dengan ditukar uang sejumlah 10 juta. Karena tidak mau lebih berharga yang ada di tangan. Bagaimana saya tambah 100 juta?
Gimana jika itu 200 juta? Benar? Nggak mau? Ternyata sudah terakhir, penawaran terakhir. Pajak miliarder. Betul, Bulia. Saya akan coba tawar itu 1 miliar. Tidak tahu. Oke, berarti Pak Irfan tetap dengan pendiriannya menggenggam tangan. Baik, kita lihat. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda, Pak Irfan? Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Karena tunggal deh soalnya. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Saya atau Pak Irfan? Pak Irfan sendiri berarti ya. Jadi kontrol untuk membuka tangan itu saya atau Pak Irfan? Pak Irfan yang menggenggam dan memiliki kontrol penuh atas apa yang dia lakukan. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Irfan. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang digenggam itu Pak Irfan? Orang tua dan anak. Luar biasa sekali. Oke, dari sini kita ibaratkan Pak Irfan adalah murid dan saya si pemberi tawaran adalah seorang guru. Apakah semua yang ditawarkan oleh guru akan selalu diterima oleh murid? Siapakah yang memegang kontrol akan dirinya sendiri? Murid, siswa. Ternyata Bapak Ibu, dari situ apakah sebenarnya kita bisa mengontrol murid kita? Apakah bisa kita mengontrol murid kita? Bahwa yang menerima dia mau dikontrol itu adalah dirinya sendiri. Apakah kita bisa? Tidak bisa, kecuali dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Maka ternyata Bapak Ibu terdapat beberapa ilusi yang selama ini kita percayai. Mari kita lihat. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Murid hanya mau membiarkan dirinya untuk dikontrol apabila hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Misalkan jika yang digenggam Pak Irfan itu tadi misalkan HP, saya tawarkan 100 juta. Mungkin saat ini Pak Irfan membutuhkan uang itu. Dia mempunyai kebutuhan dasar. Saya tawarkan, dia lepas. Ternyata saya bisa. Tapi kembali lagi, semua kontrol yang ada pada diri Pak Irfan hanya Pak Irfan sendiri yang bisa melakukannya. Jadi begitu pun dengan murid, apa yang kita tawarkan, apa yang kita berikan, ternyata hanya ilusi jika guru bisa mengontrol murid. Jadi tidak semua murid kadang mau mendengar apa yang kita katakan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa, murid membiarkan dirinya untuk kita kontrol. Karena ada beberapa kebutuhan dasar. Mungkin ada murid yang, ayo nak diam. Dia sudah mempunyai motivasi intrinsik. Oke, saya harus diam. Jika mengikuti pelajaran dengan hikmat, maka ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru akan saya serap. Nah, karena dia diam, karena dia menerima apa yang kita bicarakan. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Loh, penguatan positif itu loh, kok ilusi? Padahal yang kita ucapkan setiap hari adalah hal yang baik-baik ya Bapak Ibu. Tapi kenapa kok ilusi? Ilusi. Efektif mana? Dengan keteladanan. Betul Bapak Ibu. Jadi perkataan positif, kita selalu mengatakan positif. Jika itu hanya didengar oleh murid, tidak terlihat oleh murid, itu hanya sebuah ilusi. Maka selain menggunakan penguatan positif, hal yang paling efektif juga sebuah keteladanan. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Nah, penu pokok ini penu gak sana Bapak Ibu Guru. Sama lek koyoknya ini kecewa loh Bapak Ibu Guru. Apakah
karakter dia akan menjadi semakin kuat. Maka yang ditimbulkan oleh perasaannya, dia menjadi karakter yang gagal. Menjadi karakter yang gagal. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana bahwa anak yang melakukan kesalahan, tapi dia bisa bangkit tanpa merasa bahwa dirinya gagal. Itu akan kita bahas di topik yang keenam. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayo, sini, sepatunya itu dipakai. Kadang gitu ya. Kadang begitu kita lakukan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal dia memakainya ada kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Jadi mungkin kebutuhan dasar apa sebenarnya dia itu kok gak mau memakai sepatu? Kenapa? Harusnya kita mencari tahu, bukannya untuk memaksa. Jadi kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan, bukannya hanya kita menyuruh-nyuruh dan mengontrol murid, tapi di sini kita harus menimbulkan kesadaran pada murid bahwa ayo, SDN Kalirejo bisa, kita semua melakukan, murid melakukan, guru melakukan, kita semua bisa melakukan tanpa harus ada paksaan apapun. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin itu? Ada yang tahu arti disiplin? Hal yang biasa kita gencar-gencarkan ini. Apa sih disiplin? Pak Lukman, mungkin ada yang mau disampaikan? Disiplin itu apa? Menurut kata Pak Lukman. Menurut Pak Lukman sendiri, apa sih disiplin itu? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Oke, ada lagi? Tepat waktu. Ada lagi? Bu Sri, apa sih disiplin itu Bu Sri? Menurut Bu Sri? Melakukan kegiatan yang perlu ditanamkan oleh anak. Melakukan kegiatan yang perlu ditanamkan pada anak-anak. Menurut Belia, apa sih disiplin itu Belia? Pembiasaan siswa. Oke, Bri? Melakukan sesuatu sesuai dengan norma. Lalu Pak Evan, disiplin itu apa sih menurut Pak Evan? Pembiasaan atau kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, Pak Safif. Bapak yang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Oke, melakukan sesuatu sesuai aturan. Nah, kita kulik lagi. Apakah arti makna disiplin bagi Bapak Ibu semua itu sudah sesuai dengan arti kata disiplin Ki Hajar Dewantara? Jadi ada pergeseran makna disiplin di sini, Bapak Ibu. Apakah makna disiplin biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, makna disiplin itu dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke. Disiplin itu identik dengan patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, hukuman. Kalau nggak patuh, nggak disiplin kan dihukum. Apalagi ketidaknyamanan, hukuman. Lalu nanti pemikiran kita bahwa dengan begitu kita bisa mengontrol murid, kita bisa memiliki murid yang disiplin. Bahwa ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jerone nora mung lepasing pamrih yen uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa memerintah diri sendiri. Nah, disiplin seperti apa? Kok bebas dari perintah, tapi kok kudu memerintah diri sendiri? Disiplin seperti apa ini? Jadi Bapak Ibu, anak ataupun guru yang merdeka itu bukan guru yang selalu patuh pada peraturan. Karena saat patuh pada peraturan, kita akan memikirkan, saya kalau tidak melakukan
akan ada hukuman yang saya terima. Tapi merdeka itu kita bisa memerintah diri kita sendiri bahwa saya melakukan itu karena saya percaya nilai-nilai itu bagus untuk saya. Jadi bukannya karena alasan sesuatu, tapi karena memang itu adalah kebutuhan kita. Nah, itu merupakan definisi disiplin. Disiplin positif. Kita menyebutnya disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming. Ayo posting masih ngiming-ngiming anak-anak tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa sogokan, ancaman maupun hadiah, dengan memahami nilai-nilai kebajikan universal yang dipercayai. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena mereka butuh, karena mereka percaya saya pantas melakukan itu, karena saya pantas disebut anak yang tepat waktu, mungkin begitu. Bukannya aku harus dapat tepat waktu karena takut saya kalau tidak tepat waktu nanti saya dihukum. Ada juga saya harus datang tepat waktu karena kalau tepat waktu nanti saya dapat hadiah. Bukan seperti itu. Bahwa yang kita ingin timbulkan, kita tumbuhkan bahwa anak melakukan disiplin itu berdasarkan kesadaran diri mereka sendiri. Oke, dipaksa biar terbiasa. Di sini Bapak Ibu ada video yang menginspirasi bagaimana sih disiplin positif itu. Silakan Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan satu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Dain Gozen bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid.
Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ternyata untuk terbiasa nggak perlu dipaksa ya. Itu arti kata disiplin positif. Ternyata untuk terbiasa tidak perlu dipaksa. Ternyata ada hal baru yang kita dapatkan dari sini Bapak Ibu. Tadi ada kita dengar motivasi intrinsik dari anak. Di sini kita akan membahas mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa sih motivasi itu? Ada yang tahu apa sih motivasi itu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Motivasi adalah penyemangat, keinginan untuk melakukan sesuatu. Ada lagi motivasi, dukungan, masukan, dukungan. Oke, sekarang kita lihat. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Baik, dari sini kita tahu ada kata dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Kok bisa ada sadar dan tidak sadar ya? Lalu ada sadar dan tidak sadar. Berapa motivasi yang ada berarti? Di sini kita bisa mengetahui bahwa motivasi itu ada 3. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, seseorang termotivasi karena tadi itu takut adanya hukuman. Nah, yang kedua, ada yang termotivasi. Ini tingkatannya lebih lagi. Ada yang termotivasi karena penghargaan. Oke, berarti kalau saya melakukan ini, orang-orang akan menghargai saya. Dan ada yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini ada 2 motivasi yang timbul dari luar atau eksternal, ekstrinsik. Ada 1 motivasi yang timbul dari diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, nomor berapa dan berapakah motivasi yang timbulnya itu dari luar? Motivasi ekstrinsik 1 dan 2. Berarti motivasi intrinsiknya nomor 3. Baik, kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu benar. Tada, oke, benar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini Bapak Ibu, motivasi itu ternyata ada ekstrinsik dan intrinsik. Bahwa motivasi yang ekstrinsik itu tumbuh karena adanya dorongan dari luar. Kalau saya tidak melakukan, saya akan dapat hukuman. Kalau saya melakukan, saya akan dapat hadiah. Tapi ternyata ada 1 motivasi yang jika ini sudah ditanamkan pada murid kita, tanpa adanya hukuman, hadiah, pemaksaan, iming-iming atau apapun, mereka akan melakukan. Yaitu jika mereka sudah mempercayai bahwa dirinya berharga untuk mengikuti nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, dari sini, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu? Kembali lagi, tadi kita kan membahas disiplin positif ya. Ada disiplin positif, lalu kita membahas motivasi. Ternyata itu saling berkaitan Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi berasal dari mana?
Bapak Ibu? Dari dalam diri. Oke. Jadi motivasi yang ketiga murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu kita lanjut. Nah, di sini tadi bahwa pada teori motivasi ada hukuman penghargaan. Lalu kita lanjut pada konsep ini yang kedua yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Coba kita bahas hukuman dan konsekuensi dulu. Biasanya Bapak Ibu pasti mengatakan ini ada konsekuensinya. Padahal dalam pemikiran Bapak Ibu konsekuensi dan hukuman itu sama. Betul atau salah? Atau ada yang berpikiran lain? Ada yang tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Oh, begini saja. Saya akan membagikan kertas post-it. Nah, di sini silakan beri satu contoh hukuman, beri satu contoh konsekuensi. Sebelum kita mengetahui apa sih hukuman dan konsekuensi itu, ternyata di sini saat dibahas ternyata berbeda. Oke, saya akan bagikan. Bapak Ibu bisa menuliskan satu contoh hukuman dan satu contoh konsekuensi. Satu contoh hukuman dan satu contoh konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Apa sih contohnya hukuman itu? Apa sih contohnya konsekuensi? Apakah kira-kira sama? Terima kasih. Hukuman dan konsekuensi. Ada yang sudah? Simpel-simpel saja yang ada di sekitar kita, yang setiap hari kita lakukan. Sebenarnya kita sudah melakukan, hanya kita masih belum kenal. Apa sih bedanya? Kok ada hukuman, ada konsekuensi? Kayak selama ini sama saja. Ternyata berbeda. Contohnya misalkan lari mengelilingi lapangan, gitu. Misalkan hukuman sama dengan lari mengelilingi lapangan, atau apa sih hukuman yang biasa didengar oleh anak-anak itu? Nah, itu juga biasanya sehari-hari sudah sering terdengar yang seperti itu, nggih. Lalu kalau tidak mengerjakan PR sudah baca di depan papan tulis. Di depan papan tulis boleh. Jadi satu contoh hukuman, satu contoh konsekuensi. Nanti setelah belajar ini, Bapak Ibu diharapkan bisa paham. Oh, ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Walaupun terlihat mirip, tapi berbeda. Kalau konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan. Akibat dari suatu perbuatan. Lalu kalau hukuman? Hukuman juga akibat, tapi biasanya yang melanggar. tidak semuanya. Kalau konsekuensi itu ada cuma tertulisnya, Pak. Konsekuensi ada hukuman tertulisnya. Akibatnya tidak bisa umpama gini, kita melanggar aturan UNS, nanti kita diturunkan satu tingkat ke bawah ya. Itu mungkin konsekuensi. Berarti kita sadar ya bahwa kalau kita melakukan itu, berarti nanti saya akan diturunkan. Begitu nggih. Berarti kita sadar. Kalau hukuman itu langsung dari
Mungkin kalau hukuman untuk siswa, ayo yang tidak misalkan ayo yang tidak melaksanakan mengerjakan PR berdiri siapa saja. Nah, nanti setelah itu anak yang tidak mengerjakan kan otomatis maju nih. Nah, di situ kita memberikan pengarahan, tapi bukan ada yang diturunkan seperti yang tadi. Kalau konsekuensi kan misalkan kita melanggar aturan PNS, kita diturunkan 1 tingkat di bawahnya. Nah, sekarang kalau hukuman bagi siswa itu tidak ada seperti itunya, Mbak, berupa pengarahan atau ditunjukkan hal yang benar itu, agar siswa itu mengerti dan tidak mengerjakan sesuatu yang tidak seperti itu lagi, punya. Baik, terima kasih Bu Rin. Kita tepuk tangan untuk Bu Rin. Ada lagi yang mau menyampaikan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi? Pak Lukman, monggo. Silakan Pak Lukman. Menurut Pak Lukman apa sih hukuman dan konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman itu biasanya sesuatu akibat yang dilakukan oleh seseorang tapi sudah tertulis, maksudnya dampaknya itu sudah tertulis. Contoh, kalau kita mencuri terus ketahuan oleh, kalau mencurinya di lingkup sekolah kok ketahuan oleh guru atau yang lain, kita pasti akan kena hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak tertulis biasanya. Contoh, kalau ada siswa kita mencuri, kita sebagai guru tidak tahu, tapi temannya tidak tahu, yang temannya tahu itu takut lapor kepada gurunya, maka konsekuensinya yang diterima dari yang mencuri tadi akan dijauhi oleh teman-temannya. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Pak Lukman. Beri tepuk tangan untuk Pak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Mari kita lihat apa sih hukuman itu. Apakah yang dibilang Bapak Ibu tadi itu ternyata definisinya konsekuensi, bukannya hukuman? Bagaimana ya? Coba kita lihat. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana ternyata. Bersifat spontan. Nah, di situ bisa kita lihat bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ternyata hukuman itu bukan hanya fisik, perkataan verbal yang diterima oleh anak itu juga sebuah hukuman. Jadi dari sini kita bisa tahu ternyata hukuman itu bagaimana Bapak Ibu? Terencana maupun buatan? Tidak. Bagaimana contohnya? Kamu telat lari 20 kali. Anak apakah tahu dia akan lari 20 kali? Tidak tahu, karena tidak terencana. Tidak ada kesepakatan antara anak dan guru. Dia taunya, saya telat. Apakah kita akan memberikannya konsekuensi ataukah kita memberikannya hukuman? Itu tergantung kita. Dari sini kita tahu, oh hukuman itu tiba-tiba. Oh hukuman itu karepe gurunya dewe. Terserah gurunya sendiri. Anak tidak dilibatkan. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Apakah yang Bapak Ibu guru curahkan tadi, definisikan tadi sebagai hukuman, apakah itu ternyata sebuah konsekuensi? Coba kita lihat. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sekarang sama-sama terlambat. Misalkan ilham terlambat. Baik. Contoh hukuman yang bisa Bapak Ibu guru berikan apa? Hukuman bersifat apa tadi? Tidak terencana, satu arah. Apa hukumannya?
apalagi lebih ke fisik dan psikis. Seneni. Diseneni. Seneni. Kemudian telat. Iya, dimarahi. Nggih. Tidak terencana, betul Bapak Ibu. Lalu jika kita memberikan konsekuensi, memberitahu konsekuensi, bagaimana? Sebaliknya, ada yang begini. Bagaimana kalau konsekuensinya kita kembalikan ke dia, ke dirinya sendiri? Ilham, kamu telat. Kalau telat, apa yang sudah terlewat? Misalkan senam, terlewat kan senam. Di SDN Kalirejo setiap pagi itu sudah ada senam loh. Berarti yang kamu tidak ikuti adalah senam. Bagaimana kamu bisa mengganti rugi waktumu karena kamu terlambat? Apa yang bisa kita berikan konsekuensinya? Senam sendiri, betul Bapak Ibu. Itu adalah suatu konsekuensi. Karena senam itu kan juga dibutuhkan anak nih. Anak senam itu dibutuhkan agar mereka sehat. Konsekuensi karena kamu terlambat nak, kamu tidak senam. Padahal teman-temanmu sudah senam semua. Bagaimana kalau Bapak Ibu fasilitasi kamu senam sendiri? Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Temannya sudah masuk, dia masih senam. Karena sudah tahu setiap harinya di SDN Kalirejo itu sudah senam. Bukannya tiba-tiba senam. Boten, tidak tiba-tiba senam itu. Bahwa tiap hari sudah senam. Nah, dari sini apakah Bapak Ibu sudah paham antara bedanya konsekuensi dan juga hukuman? Oke, nanti saya gimana Pak Sani? Oke, Bapak saya. Kalau hukuman kalau di negara itu seperti pelanggaran ya. Misalnya kalau kita naik sepeda motor tidak membawa SIM. Hukumannya didenda. Oke. Beda dengan yang di sekolah. Nah, ini Pak, ada keterkaitannya. Kenapa kok ada peraturan sih? Kok di sekolah harusnya konsekuensi? Kok di negara adanya peraturan? Kenapa? Kok gak podo? Karena yang ditumbuhkan itu adalah dari kesadaran diri Pak Sugi. Kita kenapa memberitahu anak-anak jangan peraturan, kesepakatan, bahwa kesepakatan jika anak kita melanggar, murid kita melanggar, dia tahu konsekuensinya. Sedangkan kita di luar sudah lulus, lah, saya diterima kok peraturan, ya, begitu ya Pak. Kok berbeda? Karena yang kita tumbuhkan itu kesadaran. Kalau anak-anak sudah sadar, saya berkendara harus memakai helm, bukan karena dia takut ditilang, karena saya menghargai diri saya sendiri. Jika saya memakai helm, maka saya akan selamat. Perkara ada peraturan, berarti untuk anak-anak yang tidak memiliki motivasi intrinsik. Tugas kita sebagai guru, kita memunculkan itu. Walaupun ada peraturan, tapi jika semuanya melakukan dengan sadar, kalau bisa itu penjara gak ono, Pak. Denda itu gak ono, kabeh itu sadar. Yang diinginkan kan begitu nih. Jadi kita di sini untuk memperbaiki lakunya, memperbaiki tingkah laku dari hal yang sedikit ini, hal yang tersederhana sebelum kita terjun pada masyarakat. Kalau Pak beda motor, gak helm kok ditilang. Ada yang begini, aku ada yang toko helman, dan kamu mau helman. Kalau saya jatuh, maka yang rugi siapa? Saya menghargai diri saya. Jika saya jatuh, maka saya sudah ada keamanan yang saya miliki, yaitu helm. Berbeda motivasinya. Nah, kita sebagai guru harus memunculkan motivasi itu, motivasi dari diri sendiri. Walaupun ada peraturan, jika semuanya sadar melakukan sesuatu dari diri sendiri, motivasinya, maka insya Allah semuanya akan hidup dengan merdeka. Itu. Bapak saya dulu, bagaimana Bapak, apakah terjawab? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana Pak Lukman? Ada pertanyaan? Saya mau menyambung pertanyaan dari Pak Sofi. Tadi itu memang kalau yang saya terima ya kayaknya bertolak belakang antara contoh tadi hukuman dengan konsekuensi. Karena kalau yang kita tahu yang namanya hukuman itu memang
sudah terencana kayak yang tadi, kalau enggak buat apa itu sih terus kena polisi kan kena hukuman dan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi biasanya tidak terencana. Contoh tadi yang saya contohkan itu, kalau kita ketahuan mencuri tapi polisi tidak tahu, tapi masyarakat yang tahu, pasti konsekuensinya adalah dijauhi kalau orang lain. Jadi kan kayaknya bertolak belakang seperti itu. Oke, jadi kenapa kok bertolak belakang? Jadi kok di kehidupan masyarakat sendiri kok ada hukuman sih? Iya. Hukuman yang sudah ditulis di peraturan. Karena memang mungkin ini sebuah visi, kembali lagi visi itu adalah harapan. Harapan nantinya di sini itu sudah nggak ada lagi peraturan-peraturan tersebut. Kembali lagi Pak, ini adalah sebuah kurikulum baru. Kurikulum baru ini untuk apa? Untuk memperbaiki. Bahwa di kurikulum Merdeka ini ada 6 profil Pancasila loh yang kita ingin tumbuhkan. Dari sini nanti ingin negara kita itu seperti apa? Mungkin ada suatu hal sekat nih, bahwa kebiasaan yang dulu dengan yang sekarang, pemahaman yang sekarang itu kita ada berada di tengahnya. Apakah kita akan tetap mematuhi sesuatu berdasarkan hukumannya, ataukah ini hal baru loh? Ini tuh hal baru yang ditawarkan. Bagaimana kalau kita melakukan itu semua dengan kesadaran? Dari sini kita bisa tahu bahwa impian negara Indonesia ke depan itu bagaimana jika karakter anak-anaknya itu sudah baik. Mungkin ke depan sudah tidak ada peraturan lagi mengenai hukuman, tapi tidak sekarang. Karena yang kita lakukan sekarang dengan apa yang ada saya pelajari di LMS, itu benar-benar membuat hati kita tuh terketuk untuk melakukan sesuatu itu sudah bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Jawaban dari Pak Lukman, mungkin ini yang sedang saya pelajari ini sebuah harapan Pak Lukman. Sebuah harapan ke depannya, apakah kita tidak mencuri karena kita takut dihukum, ataukah kita ke depannya tidak mencuri karena saya menghargai diri saya sendiri. Jika saya dicap sebagai pencuri, saya tidak terima, makanya saya tidak mencuri. Di situ memang ada pertanyaan seperti ini, tapi kita menjawabnya bahwa ini adalah sebuah harapan. Begitu. Bagaimana Pak Lukman? Sebenarnya masih belum puas. Karena apa? Saya lihat definisinya konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Hukum yang ada di Indonesia pun sudah disepakati, tapi kalau konsekuensi tidak disepakati biasanya. Memang sudah ada contoh kayak di umat Islam mungkin ya, kan itu bukan di umat Islam, kayak di masyarakat kita. Itu kalau memang kan konsekuensinya kalau kita mencuri akan dijauhi memang sama orang-orang. Karena kita pun tidak mau ketularan istilahnya, tidak mau sesuatu yang kita miliki akan dijauhi. Maksudnya bertolak belakang. Nah di situ kalau hukuman refleks katanya tadi ya. Refleks. Jadi kalau hukuman yang kita berikan kepada murid itu biasanya sebuah refleks kita. Apakah seperti lari mengelilingi itu sudah tertulis? Tidak. Itu yang kita definisikan karena kita sebagai seorang guru. Iya. Istilahnya kita itu seorang guru. Kalau di luar, kalau saya mengatakan itu adalah sebuah harapan, nantinya kita tidak seperti itu. Jadi kalau sebagai seorang guru, apakah kamu nanti kalau terlambat lari 20 kali sudah tertulis, sudah disepakati? Tidak. Nah biasanya hukuman itu memang lebih ke fisik dan psikis. Makanya kenapa kita harus bisa membedakan sebagai guru, kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi itu istilah pendeknya itu guru, digugu, dan ditiru itu. Betul, guru, digugu, dan ditiru. Ngaso sum tulodo. Madya manunggaso tuturi handayani. Ngaso sum tulodo. Bahwa yang di depannya memberi
motivasi, itu betul. Lalu lanjut. Restitusi. Sudah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih dari tadi kok restitusi? Apa sih restitusi itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada dasarnya, restitusi itu begini Bapak Ibu. Saat anak mendapatkan sebuah masalah, kita bisa menyadarkan anak tersebut dan kita bisa mengetahui apakah anak ini mau berubah atau tidak. Nah, itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mereka bisa kembali ke sosialnya dengan karakter yang lebih kuat. Saya setelah melakukan kesalahan, karakter lebih kuatnya apa? Saya mau memperbaiki bahwa saya tidak ingin seperti itu lagi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi kita sebagai guru, coba jawab. Ada ini pernyataan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah hukuman. Karena bersikap tiba-tiba dan juga lebih ke fisik ya. Oke. Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis karena terlambat hadir di sekolah. Oh, ini salah yang bawah ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak mencoret di meja tulis, lalu kita menyuruh menghapusnya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Jawabannya adalah konsekuensi. Karena mungkin ada dalam suatu kesepakatan bahwa kita bersepakat untuk menjaga barang kita di kelas, seperti itu. Jadi konsekuensi itu lebih menyadarkan anak bahwa itu. Lalu berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bagaimana konsekuensi? Yakin? Benar. Nanti kalau salah gimana ini? Jawabannya adalah hukuman. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Bedanya hukuman dan konsekuensi tidak terasa. Belajar begini tiba-tiba sudah paham apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Kita lanjut. Kalau menurut ya Kak Dewantara itu boleh apa tidak? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, memberi hukuman itu bisa dilakukan tapi pilihan terakhir. Bisa dilakukan tapi pilihan terakhir. Bisa dilakukan tapi pilihan terakhir. Bahwa yang kita lakukan nantinya adalah memberikan konsekuensi. Bagaimana kita bisa memberikan konsekuensi? Pilihan terakhir. Kalau anak ini sudah benar-benar nggak bisa dikandani, sudah benar-benar nggak bisa diperbaiki, maka pilihan terakhirnya adalah diberikan hukuman. Itu pilihan terakhir, boleh, tapi pilihan terakhir. Kalau bisa, tidak. Kalau bisa tidak. Karena kemarin ada cerita anak yang nggak kelas, terus diberi hukuman, orang tua marah-marah. Nah, bagaimana kalau kita geser itu menjadi konsekuensi? Bagaimana kita bisa memberikan konsekuensi? Kita harus membuat sebuah keyakinan kelas dulu, membuat sebuah kesepakatan. Misalkan kesepakatan sholat duha. Kita tuliskan di situ kesepakatannya apa saja. Lalu yang tidak ikut, ini loh sudah ada kesepakatannya. Ini bukan dari guru, tapi juga dari murid. Duduk aku bu, saya ngomong anak sampean dhewe. Nah seperti itu bisa kita berikan konsekuensi, bisa. Asalkan kita mempunyai kesepakatan bersama dengan murid. Jadi tidak ada di satu pihak saja. Kalau disalahkan,
Karena yang kita lakukan sudah sesuai, karena yang kita lakukan sudah sesuai kesepakatan saya dengan anak Anda sebagai murid kami. Nah, dari sini ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, kok sampai dihukum? Ternyata ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak mereka penuhi, yang belum mereka penuhi. Jadi Bapak Ibu, sebelum ke keyakinan kelas, di sini nanti saya sampaikan bagaimana sih konsekuensi ini bisa kita berikan, bahwa nantinya bahkan ada loh yang nggak usah konsekuensi. Anak akan sadar sendiri. Kita pelajari nanti di segitiga restitusi. Ada yang lebih baik daripada konsekuensi. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua yaitu kesenangan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penguasaan, lalu yang kelima kebebasan. Ada anak yang gampang cari perhatian. Kalau saya lihat itu ada ya di beberapa kelas ya. Itu ternyata ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi dia melakukan seperti itu. Bagaimana agar mereka tidak melanggar keyakinan-keyakinan di sekolah ini? Jadi kita harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia pada murid kita. Kita harus sadari bahwa anak melakukan sesuatu, berarti ada yang belum mereka penuhi, ada yang belum dipenuhi pada diri mereka. Kenapa sih? Jadi anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya, bukan karena tiba-tiba. Jadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini tugas guru adalah memahami kebutuhan dasar perilaku murid, dan tugas guru adalah berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, agar murid tidak melanggar nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi jangan sampai anak yang kurang kasih sayang seperti alumni kita di sini dulu, karena dia kurang kasih sayang, dia berlaku begitu untuk mencari perhatian. Nggih. Ternyata saat ditelusuri apa Bapak Ibu? Ternyata kurang kasih sayang dari ibunya. Kok selama ini mungkin Kak Jika Farang tidak seperti itu, kita tidak tahu. Bu, aku lo gak tahu dibuahi ibuku. Sampai ada keluar kata seperti itu. Jadi kita sebagai guru adalah pengganti orang tua di rumah. Kita lakukan tugas kita penuhi kebutuhan dasarnya, bahwa nak, kamu di sini juga sebagai anak bapak ibu guru. Maka apa yang dibutuhkan? Itu bisa murid-murid langsung memberitahu pada kita jika kita dekat dengan murid-murid. Berikutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jujur Bapak Ibu, di SD Kalirejo saya katakan kita belum punya keyakinan sekolah. Kita hanya punya peraturan sekolah. Nggih. Lalu apa bedanya peraturan dan keyakinan? Jadi beda peraturan dan keyakinan. Peraturan sudah tertulis dari dulu nggih. SD Kalirejo peraturannya ini. Sedangkan keyakinan, apakah saat pembuatannya kita dilibatkan? Apakah murid-murid dilibatkan? Belum. Apakah kita dilibatkan? Belum. Karena tiba-tiba ada, entah dari mana itu. Apakah dari titisan sang dewa? Kita tidak tahu, tiba-tiba ada di situ. Jadi keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Kembali lagi yang dibahas yang di awal tadi, disiplin positif, kesadaran diri yang didasari oleh motivasi dari dalam diri yang dapat diterapkan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ada tahapan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama dengan anak kelas 4. Jadi yang pertama, mudah Bapak Ibu.
silakan sebelum kita membuat keyakinan sekolah, silakan Bapak Ibu bisa praktekkan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, jadi yang pertama, memberikan kesempatan murid menuliskan keyakinannya atau peraturan yang dia ketahui saat berada di kelas. Murid suruh nulis satu aja peraturan yang dia ketahui. Apa sih peraturan yang diketahui? Dikasih kertas, lalu murid suruh nulis satu. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Biasanya peraturan itu bernada negatif ya. Tidak boleh. Nah, itu dia. Tidak boleh. Tidak boleh apa biasanya Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat. Apalagi tidak boleh muter-muter keliling waktu pelajaran. Tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Apakah bisa itu dibuat kalimat positif? Bisa. Bagaimana contohnya? Jika tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh terlambat, datanglah tepat waktu. Benar. Kalau tidak boleh mencontek, kerjakan dengan jujur, boleh. Kerjakan dengan percaya diri. Biasanya anak mencontek itu karena tidak bisa, tidak percaya diri. Betul. Nah, bisa ya. Jadi setelah menjadi kalimat positif, melihat inti ke nilai kebajikan tiap poin. Misalkan, kalau misalnya tidak boleh mencela, mengejek, itu inti. Jadi harus berkata baik. Itu menurut Bapak Ibu nilai kebajikannya itu apa? Nilainya itu apa? Nilainya tidak mengejek teman, tidak berkata kasar pada teman. Nilainya itu apa? Saling menyayangi, saling menghormati, itu adalah nilai. Jadi satu nilai kebajikan itu bisa membawai beberapa peraturan. Tidak mengejek, tidak berkata kasar, tidak mengolok-olok. Itu ternyata ada di satu payung nilai kebajikan, yaitu saling menghormati juga dan menghargai. Betul. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Apakah nilainya sama dengan tidak datang terlambat? Ada nilai yang ingin ditumbuhkan pada seseorang, pada individu. Ada yang tahu bahwa nilai yang ingin ditumbuhkan yaitu nilai disiplin. Disiplin. Datang tepat waktu, nilainya apa yang ingin ditumbuhkan? Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya juga kedisiplinan juga. Jadi satu nilai kebajikan itu Bapak Ibu itu bisa merangkul banyak nilai-nilai peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Kenapa kok efektif? Karena banyak yang dirangkul di sini. Lalu membuat tabel T dan tabel Y. T itu guru tampak seperti, kalau guru disiplin itu tampak seperti gimana sih? Datang tepat waktu, lalu menggunakan seragam sesuai harinya, seperti itu ya. Kalau murid tampak disiplin itu bagaimana sih? Mungkin datangnya juga tepat waktu, melakukan piket kelas sesuai harinya. Nah, kenapa kok diajak membuat tabel T? Kenapa? Agar murid tahu peran murid dan guru jika dia mempercayai disiplin itu bagaimana. Lalu ada juga tabel Y. Tabel Y itu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Bagaimana tabel Y? Kalau kita mengerjakan tabel Y, nanti ada kalimat seperti ini. Terlihat guru dan murid sebuah kelas jika mempercayai disiplin, terlihat bagaimana kelas itu? Bahwa semua warga kelas datang tepat waktu, semua warga kelas meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi anak-anak tahu, oh nanti kelas kita kalau kita disiplin seperti itu ya terlihatnya. Lalu terdengar bagaimana kalau disiplin?
adalah kata-kata kalimat-kalimat yang sering terdengar jika sebuah kelas itu sudah mempercayai nilai disiplin. Lalu berperilaku. Berperilaku itu adalah perwujudan dari apa yang terlihat. Lalu yang kelima, memperdalam pemahaman keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi, keyakinan kelasnya ini ada menghargai sesama, disiplin, misalkan yang di kelas 4 itu kemarin disiplin, saling menghormati dan juga peduli lingkungan. Kita perdalam lagi. Nah, kita sudah sepakat ini, kita sudah yakin ini. Maka ke depan kelas ini akan terlihat seperti apa? Peran-peran kita di situ akan kita lakukan. Jadi sudah tahu ke depannya anak-anak akan bagaimana. Lalu yang terakhir menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Baik, di sini ini adalah video saya, potongan video ya, yang saya buat saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 4. Terdapat 5 tahap jika kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa menuliskan untuk menuliskan satu keyakinan kelas yang diketahui. Untuk kelas 1 mungkin untuk membuat keyakinan kelas itu kan masih belum bisa, masih kesulitan ada sih. Karena apa? Sikap siswa kelas 1 kan masih masa transisi dari PAUD. Nah, untuk perubahan untuk pembuktian bahwa di kelas 1 itu ada keyakinan kelas. Nah, itu sering saya buat kesepakatan kelas dulu. Apakah kesepakatan kelas itu seperti penampakannya keyakinan kelas? Gitu apa beda Mbak Desi? Nah, keyakinan kelas ini bisa kita ambil dari kesepakatan kelas
kelas brief. Jadi tingkatannya ada peraturan, kesepakatan, lalu keyakinan. Nah, biasanya kelas yang belum mempunyai kesepakatan, maka dia dari peraturan langsung keyakinan seperti yang ada di sini. Sedangkan kesepakatan itu kan dari mulut sudah bersepakat, sudah ada kata-katanya. Tinggal dari kesepakatan kelas itu brief ambil nilai-nilainya yang dipelajari. Karena keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan dengan kalimat yang mudah diingat. Jadi yang dinampakkan adalah nilai-nilainya, bahwa mungkin di kesepakatan kelas yang biasanya ada 5 atau 6, itu akan merujuk ke hanya beberapa nilai keyakinan saja. Lebih mengerucut, bisa dari kesepakatan karena guru sudah bersepakat dengan anak-anak, silakan ubah kesepakatan itu menjadi nilai-nilai kelas 1 yang anak-anak dan guru yakini. Dan juga kesepakatan ini bukan hanya dari anak-anak, karena kesepakatan bersama kita bisa memberikan sumbangsi, urut rembuk apa yang ingin kita munculkan di kelas itu. Nah, seperti itu guru. Ada lagi pertanyaannya? Sampun, mungkin dari teman-teman. Sampun, kita lanjut ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Nanti sebelum kembali ke keyakinan, kita bahas dulu restitusi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru, posisi kontrol seorang guru itu ada 5 yang biasanya kita lakukan. Posisi kontrol itu apa sih? Restitusi. Jika anak-anak membuat kesalahan, kadang ada 5, bukan kadang ya, ada 5. Beberapa kadang-kadang kita lakukan. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Bagaimana posisi kita jika sebagai penghukum? Nadanya kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Nadanya seorang penghukum? Nadanya marah-marah, tinggi. Nah, dapat seperti itu. Jadi di posisi kontrol yang pertama penghukum, marah-marah, tinggi, memberikan hukuman. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Ternyata ada loh, seorang guru jika anaknya membuat kesalahan, dia akan membuat anak itu menjadi pribadi yang gagal karena merasa bersalah. Biasanya bagaimana? Intonasi dari guru yang membuat rasa bersalah. Bagaimana sih sama dikina? Pak guru gitu, Bu guru gitu, terus kesel-kesel ngajar sampai kok kayak ini. Nah, seperti itu. Jadi anak akan mengecap bahwa aku wis mengecewakan Bapak Ibu guru, aku salah. Lalu yang ketiga, posisi sebagai teman. Ada Bapak Ibu guru kadang jika menghadapi sebuah kondisi, dia mengondisikan dirinya sebagai teman. Ojo ngono ra, aku Bu guru lho sing dia mobilis. Itu kita mengambil posisi kontrol kita sebagai teman. Ojo ngono ra. Kau cek enak wis kebiasaan opo. Kau nak dihukum Pak guru bisa sebut. Nah, ada ya biasanya seperti itu. Yang seperti ini, yang 1, 2, 3 akan memunculkan sebuah kepribadian anak yang berbeda. Bahwa yang pertama penghukum itu anak-anak akan patuh atau mboten? Patuh. Benar. Besok dilaksanakan lagi. Betul, patuh. Tapi hanya jika ada hukumannya. Jika di sini, jika di luar bagaimana? Jika tidak ada ibu guru yang menghukum bagaimana? Akan diulangi lagi. Lalu pembuat rasa bersalah. Bagaimana anaknya? Patuh, tapi bisa saja minder. Posisi teman, bagaimana? Apakah bisa patuh? Bisa. Tapi hanya pada guru yang dianggapnya sebagai teman. Lalu pada guru lain bagaimana? Nah, kita ke posisi pemantau. Bagaimana sih seorang posisi pemantau ini? Biasanya seorang pemantau akan menanyakan, nah kenapa alasan kamu melakukan ini? Lalu dia akan tanya lagi, apakah kamu sudah paham konsekuensinya? Nah, seperti itu. Jadi guru akan langsung memberikan konsekuensi. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini adalah satu posisi paling ideal
guru saat menemukan sebuah masalah pada muridnya jika muridnya mendapatkan kasus, yaitu di posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini guru akan menempatkan dirinya. Jadi guru akan menempatkan dirinya untuk berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Anak melakukan kesalahan gimana? Ya gak apa-apa. Pokoknya apa? Pokoknya mau memperbaiki. Kita sebagai guru harus bisa menuntun anak-anak menemukan jawabannya sendiri. Oke, kalau kamu sudah melakukan ini, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Lalu mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Bukan kita yang mengatur, murid bisa mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Anak-anak, jangan seperti itu ya. Itu salah apa benar? Salah, ya jangan dicontoh. Jika sudah sampai situ, kita memisahkan dia dari kelompoknya. Kalau kita tanya, nak, kira-kira alasanmu apa? Yang kamu lakukan itu benar atau salah? Untuk memperbaiki kesalahanmu, kamu akan melakukan apa? Dia akan kembali. Tanda tanganku ditulis kalau melakukan lagi. Buku nulis. Betul. Itu kadang kita saat menanyakan ya, saat menanyakan sesuatu, gimana enaknya menurut kamu? Kadang jawabannya anak itu ajaib. Tanda tangan. Tanda tangan. Tugas kita sebagai guru menuntun apakah itu efektif atau tidak. Seperti itu. Lanjut. Setelah kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, ternyata ada caranya. Ya apa sih? Kalau ada murid-murid yang bertengkar, bagaimana kita akan melakukannya? Kita bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi pengertian diri dari restitusi sendiri yaitu berfokus pada solusi. Jadi fokusnya itu solusi, bukan langsung memberi konsekuensi. Atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis pemikirannya, langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi nggak langsung diberikan konsekuensinya ini, tidak, kita ajak dia ngobrol, Bapak Ibu. Kira-kira langkah paling baik menurutnya itu bagaimana memperbaiki masalah itu. Nah, kalau restitusi kita sudah tahu pengertiannya, kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi ini langkah-langkah. Coba Bapak Ibu besok kalau ada anak tengkar, dicoba menerapkan segitiga restitusi. Apakah efektif maupun bukan? Jadi di sini segitiga restitusi dapat digunakan untuk memudahkan para guru dan orang tua yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melalui restitusi. Jadi yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi distabilkan identitas ini ada 3 ya. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan tanyakan keyakinan. Kenapa kok sekolah kita butuh keyakinan kelas atau sekolah untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu? Kembali lagi, jika dia melakukan kesalahan, apakah sudah sesuai dengan yang dia katakan, dengan yang dia sepakati? Nah, menstabilkan identitas. Jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Apa yang dimaksud sukses? Jadi melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, asal mau memperbaikinya. Jadi anak yang sukses adalah anak yang mau memperbaiki kesalahannya. Jadi kalimat-kalimat kita yang bisa kita berikan pada anak itu ada beberapa seperti, nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Bu guru juga pernah loh berbuat salah. Nah, misalkan ada anak yang bertengkar, emosinya meledak-ledak,
tidak bisa dihentikan, kita stabilkan dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Asalkan nanti ke depan sampai mau memperbaikinya lagi. Jadi di sini juga ada Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, karena dia salah kan posisinya gitu. Tapi kita ajak ngobrol. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak Ibu ingin mencari solusi bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Dia akan sadar dan akan mau membuat komunikasi dengan kita. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Loh, tindakan yang salah kok divalidasi? Jadi bagaimana divalidasi? Agar apa? Agar anak-anak mau menceritakan lebih dekat apa sih motif yang dia lakukan sebenarnya. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kira-kira? Nah, di sini kita bisa menanyakan, padahal kamu bisa loh gebuk, tapi kamu nggak melakukan. Makasih ya nak, kamu cuma mengolok-olok dia. Makasih kamu nggak sampai gebuk. Nah, seperti itu. Ada hal yang lebih buruk lagi sebenarnya yang bisa dia lakukan, tapi dia tidak melakukan itu. Oh, oke, berarti yang saya lakukan itu masih bisa diperbaiki ternyata. Seperti itu. Jadi kita gali terus Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih alasan kamu melakukan itu, nak? Kita dengarkan. Jadi dari alasan-alasan dia itu, kebutuhan apa sebenarnya yang dia butuhkan? Nah, alasan guyonan berarti kesenangannya. Nah, berarti kesenangannya dia itu kurang terpenuhi. Boleh guyon, tapi nah nanti tugas kita adalah di situ. Yang ketiga, kita bisa di sini harusnya menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu guru adalah menanyakan ke anak-anak, apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi atau belum. Oke, kalau menanyakan ke keyakinan kelas, adakah yang bisa mempraktekkan kira-kira bagaimana kalimatnya? Menanyakan keyakinan kelas. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Jadi menanyakan keyakinan kelas itu bisa kita tanyakan ke anak. Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak sih, nak, dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Sudah sesuai atau belum? Kalau belum, lalu bagaimana kamu ke depannya? Nilai apa yang kamu belum penuhi? Jadi kan ada nilai-nilai ya. Jadi begitu kita kembalikan ke keyakinan kelas, maka kenapa kita harus mempunyai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Nah, di sini tugas saya sebelumnya yaitu saya harus membuat sebuah narasi, Bapak Ibu. Sebuah narasi bagaimana saya mempraktekkan segitiga restitusi. Di sini artis saya itu Nadine, anak kelas 6. Silakan dilihat, di sini ada skenario kasus dan bagaimana seorang guru menerapkan segitiga restitusi. Kasus pertama, Nadine yang tidak mengikuti ekstrakurikuler bola voli tanpa izin. Pada hari Selasa, Nadine tidak mengikuti kegiatan bola voli yang merupakan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Nadine. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pelatih tentang ketidakhadirannya. Pada hari Rabu, Nadine dipanggil guru untuk dimintai keterangan. Nadine, sini ya. Ini salah satu skenario yang saya buat karena ini tugas saya. Apa benar? Dari Selasa kemarin tadi tidak masuk ke seluruh yang biasanya. Ya, karena kita baru guru. Pastinya hari ini alasan jangan kenapa tidak datang saat tes ini. Maaf ya Bu,
kira-kira apa yang bisa Nabi lakukan agar bisa menerapkan yang sudah Nabi ini? Saya akan lebih disiplin lagi untuk mengikuti kegiatan reguler. Adakah orang sebelum Nabi yang dapat mengingatkan Nabi yang tidak bawa 10 gelar polis saat Nabi lupa? Ada guru ibu saya yang selalu mengingatkan saya saat saya lupa. Baik. Mungkin ada yang lain lagi nanti? Saya akan mengambil waktu untuk mencapai diri. Berarti Nabi sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah dan Nabi juga harus memiliki kesadaran untuk melakukan disiplin diri pada diri Nabi sendiri. Apakah Nabi bersedia melakukan ini ke depannya? Bersedia, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih Nadia. Semoga kedepannya Nabi bisa menjadi Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi jika dipraktekkan. Apakah pada kenyataannya akan semudah itu? Tidak. Itu adalah skenario sesuai dengan tahapan-tahapan bahwa pada dunia nyata anak-anak tidak akan semudah itu untuk mengakui apa yang dia lakukan, bahwa anak-anak tidak akan mudah mengakui apa yang dia lakukan itu adalah salah. Bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan pada anak-anak agar nantinya mereka bisa menemukan sendiri jawaban dari kesalahan-kesalahan mereka. Bagaimana? Bagaimana, Pak Sohib? Oh, itu tadi merupakan tugas. Tugas itu membuat skenario. Jadi saya membuat sebuah kasus. Karena skenario saya harus membuat sebuah kasus yang di dalamnya juga berisi percakapannya. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa tahu, bahwa sebenarnya kalau ditanya itu nggak apa-apa loh, kita itu jujur. Nah, itu kan kadang anak tidak jujur karena takut diberikan hukuman. Ternyata kita tidak memberikan hukuman, kita hanya memberikan sebuah solusi bagaimana anak itu bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Betul. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa lanjut ke alur yang terakhir. Oke, kita lanjut ke alur terakhir, yaitu alur penutup. Nah, di penutup ini saya ingin tahu bahwa dari tadi kita sudah belajar banyak hal. Kira-kira ini adalah segitiga refleksi. Kira-kira setelah mempelajari hari ini, akhirnya saya mampu titik-titik. Silakan Bapak Ibu tuliskan dari segitiga refleksi ini untuk mengetahui apa saja sih yang didapat Bapak Ibu hari ini. Akan saya berikan kertas post-it. Setelah diberikan ini, nanti silakan bisa dibacakan lalu kita tempel bersama. Satu-satu. Dua. Empat warna. Tuliskan di situ Bapak Ibu. Nanti saya pandu dari sini. Tunggu dulu, kita menulis bersama-sama. Akhirnya kita merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apa saja sih yang didapat? Banyak sekali. Warna-warni yang sudah dapat, yang pertama bisa yang warna kuning dulu. Oke, yang warna kuning dulu.
berapa warna itu yang didapat Bapak Ibu? Ada 4, itu sesuai dengan yang ada di segitiga refleksi. Yang pertama, Setelah belajar hari ini, setelah saya bacakan ya, setelah belajar hari ini, akhirnya saya mampu. Nah, mampu apa ya? Atau mampu mengetahui sesuatu. Kuning. Yang pertama, jika sudah dapat 4, silakan tulis yang warna kuning. Yang warna kuning Bapak Ibu. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Mampu apa ya? Mampu apa ya? Mampu mengetahui sesuatu mungkin. Mampu apa ya? mengetahui apa yang disebut dengan hubungan. Itu refleksikan Bapak Ibu bahwa semoga hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna untuk kita semua. Akhirnya saya mampu. Yang sudah? Yang kuning sudah? Jika yang kuning sudah, silakan yang warna hijau. Oke, yang warna hijau. Nah, yang warna hijau Bapak Ibu, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah perasaannya Bapak Ibu. Perasaan saya, perasaannya bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaannya bagaimana? Hijau-hijau yang mana? Hijau. Ada sih? Perasaannya bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Lebih dari oke. Lebih dari Pak Sofi. Akhirnya itu menghormati bakso seperti Bisa dilanjutkan? Oke. Yang ketiga berwarna biru. Oke, yang berwarna biru, silakan dijawab. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa memahami apa? Pasti setiap individu akan berbeda karena ini merupakan refleksi diri. Memahami apa? Memahami. Ada yang mau diungkapkan Bapak Lukman? belum nulis. Langsung aja jawabannya. Yang ini apa pertanyaannya? Kayak itu setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami titik. Jangan ditulis titik ya. Sudah. Yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah apa yang akan Bapak Ibu terapkan atau apa yang kedepannya akan Bapak Ibu implementasikan. Yang terakhir warna biru. Warna pink. Oh, yang terakhir warna pink. Oh, enggak apa-apa. Bisa dilanjutkan, enggak apa-apa. Jadi mana pink? Target saya berikutnya adalah kira-kira apa yang mau dilakukan Bapak Ibu. Oke, mungkin kita bisa meminta perwakilan guru untuk memberikan refleksinya terhadap pembelajaran hari ini. Ada yang mau dengan sukarela? Ayo, ada yang mau dengan sukarela? Bapak Lukman sepertinya tersenyum-senyum, ingin mengungkapkan sesuatu. Belum selesai. Oh, belum selesai. Ada yang sudah selesai?
saya Buri sampun? Oh sampun, monggo Buri bisa disampaikan refleksinya. Warna kuning dulu. Ini berarti 1, 2. Terima kasih untuk refleksi dari pembelajaran yang tadi, yaitu satu setelah belajar hari ini saya akhirnya mampu mengetahui apa yang disebut hukuman, bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Yang kedua, perasaan hari ini saya seakan terlahir kembali. Terlahir kembali artinya apa? Cara berpikir kita selama ini antara hukuman itu yang selama ini adalah apa ya? Agar anak itu membuat jerah dengan kata-kata kita atau tindakan kita. Ternyata di situ bukan seperti itu yang saya pahami. Hanya membangun siswa dengan kata-kata yang tidak menyakitinya. Nah, itu perasaan saya. Alhamdulillah ada guru CGP yang bisa memberikan informasi seperti ini untuk pendidik Kalirejo. Kemudian untuk target saya, setelah belajar hari ini, saya memahami bahwa mengajar itu tidak harus dengan hukuman, ya, tidak harus dengan hukuman. Dan kita bisa mengetahui apa sih hukuman, apa konsekuensi, dan apa restitusi. Ya. Dan yang terakhir, target saya berikutnya adalah yaitu mengajar seperti apa yang diinformasikan oleh guru CGP kita, ya, agar kita tidak selalu memvonis kepada anak-anak dengan satu arah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir bisa Bapak Ibu tempelkan ke depan. Ini pada segitiga refleksi yang sudah ada di depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah akhirnya diseminasi hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna, bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terutama saya yang ingin selalu belajar, apalagi itu dari Bapak Ibu sekalian yang setiap hari
bertatapan langsung dengan murid bahwa informasi dari Bapak Ibu yang kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Di penghujung acara saya bersama Tiara Sandesi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang menyakiti Bapak Ibu, menyinggung Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine, murid kelas 6 SDN Kalirejo. Perasaan saya lega setelah saya berdiskusi dengan Bu Desi, dan saya kedepannya akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi dalam mengatur waktu yang saya miliki, serta saya akan berusaha untuk memiliki disiplin dari atas semua kegiatan-kegiatan yang saya pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liswati SPD MPDI sekolah rata-rataan kayak syutingan ini. Jadi ada lagi. Gimana lagi Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liswati SPDI MPDI selaku Kepala Sekolah SDN Kalirejo, Kepala Sekolah dari Bu Besa. Saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Besa. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini sangat senang sekali. Karena setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, saya bisa mengetahui mengenai keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan juga posisi kontrol seorang guru, serta bagaimana penerapan segitiga restitusi. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Besa ke depannya bisa diterapkan di SDN Kalirejo dengan harapan SDN Kalirejo dapat mewujudkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak yang baik. Cukup sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Effendi. Saya mengajar di SD Kalirejo, Kecamatan Gondang Wetan. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Besa, akhirnya saya mengerti perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lalu kedepannya saya akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vesa Metira Snadesi, CGP Angkatan 9 dari SDN Kalirejo. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Perasaan saya tentu sangat senang dan juga lega bisa mendiseminasikan modul budaya positif pada lingkungan terdekat saya, yaitu SDN Kalirejo, tempat di mana saya mengajar. Saya berharap semoga kegiatan hari ini menjadi kegiatan yang bermakna, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kami semua. Hal yang akan saya terus lakukan ke depannya adalah saya akan berusaha dan selalu belajar untuk menjadi guru yang bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dan juga mengenai keyakinan kelas, akan terus saya terapkan pada kelas-kelas lain, serta saya berharap keyakinan-keyakinan kelas ini kedepannya bisa menjadi keyakinan sekolah sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan budaya positif di SDN Kalirejo. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Baik semua ya? Ada yang masuk hari ini? Tidak ada ya? Baik, sekarang di sini Bu Desi ingin mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Apa itu? Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan dari kalian masing-masing, dari diri kalian masing-masing
dijadikan satu, dibuat sebuah keyakinan yang dimiliki kelas dan diyakini semuanya. Jadi tidak hanya 1-2 anak yang melakukan dan menjalankan keyakinan kelas ini. Berarti berapa anak? Semuanya. Selain kalian juga Bu Guru harus mengikuti keyakinan kelas yang kita buat. Oke? Sekarang kita akan memulai dari langkah pertama. Langkah pertama di sini kalau anak-anak bisa baca ada tulisan peraturan. Peraturan. Kalau di kelas sudah ada peraturannya ya? Nah, dari peraturan itu tadi nanti kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, di sini Bu Guru punya kertas post-it. Akan Bu Guru bagi satu-satu. Kalian tuliskan apa sih peraturan kelas yang kalian ketahui? Satu aja. Satu peraturan kelas yang kalian ketahui. Jangan lupa ditulis peraturannya, lalu ditulis nama kalian. Oke. Jadi silakan di sini kalian tulis. Nah, di bawahnya enggak apa-apa. Silakan Mbak Bella. Ya sudah, boleh duduk kembali. Dari Mbak Naila. Kata-kata ini kan ada kata-kata negatif karena tidak ada kata tidak boleh, ya. Kita jadikan kata-kata ini menjadi kata-kata positif di sini. Sekarang Bu Guru tanya yang nomor 1. Kira-kira kata-kata positif dari tidak boleh membuang sampah sembarangan apa? Kata-kata positifnya apa? Buanglah sampah pada lagi. Kira-kira buanglah sampah pada tempatnya masuk nilai apa, Nak? Apakah masuk nilai peduli? Peduli apa? Peduli? Setuju ya? Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilainya apa, Nak? Peduli